Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, para suster, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan diletakkan dalam konteks orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat adu kebijaksanaan dengan Yesus di sinagoga. Jadi bacaan ini diletakkan bukan dalam pengadilan, tapi diletakkan di konteks sinagoga, di mana di sana kebijaksanaan mesti ditegakkan. Dalam konteks itu, orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Yesus dihadapkan kepada seorang perempuan yang kedapatan sedang melakukan berzina. Dua kelompok, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, cara bertindaknya adalah berdasarkan
hukum Musa. Yaitu kalau orang kedapatan berzina, dilempari batu sampai mati. Maka dua kelompok ini bertanya kepada Yesus, menurut pendapatmu, apa yang harus dilakukan kepada wanita ini? Yesus diam, membungkuk, menulis di tanah. Apa yang ditulis oleh Yesus? Halo? Apa yang ditulis oleh Yesus? Enggak ada. Enggak usah ditafsirkan. Wong di tanah setelah dia berdiri, angin kenceng lewat, lalu akhirnya tanah ketutupan debu sudah tidak kelihatan. Jadi enggak usah dipikir itu. Wow, Yesus itu nulis banyak hal itu, ngapusi itu. Enggak usah kamu pikir. Maka ketika ditanya masih bingung, berarti konteksnya kita belum sampai pada tahap enggak usah berpikir tentang Yesus menulis di tanah. Yang dipikirkan apa? Yang harus kita pikirkan adalah ketika Yesus didesak terus, apa pendapatmu dan bagaimana sikap yang harus diambil? Lalu Yesus mengatakan, di antara kalian jika tidak berdosa dan tidak pernah melakukan dosa, silahkan melemparkan batu yang pertama untuk wanita ini. Lalu akhirnya satu persatu pergi dan tidak ada yang melempari batu. Mulai dari yang rambutnya sudah putih. Nah ini perlu dipikirkan, kenapa kok yang rambutnya putih dulu yang pergi? Kira-kira apa? Yang rambutnya putih itu hidup di dunianya sudah lama, pasti dosanya lebih banyak daripada yang belum. Gak usah dipikir panjang lebar, ya, ditafsir macam-macam, malah Anda tidak mendapatkan apa-apa. Yang rambutnya putih lalu pergi karena merasa paling berdosa, lalu diikuti selanjutnya. Akhirnya tinggal Yesus dengan wanita ini. Ini juga masalah kalau ditafsirkan gitu ya. Karena apa? Kalau Yesus berdua dengan wanita ini, jangan-jangan ya. Nanti banyak jangan-jangannya. Lalu timbul apa? Syak praduga, menduga-duga, lalu timbul fitnah. Di antara kita itu kan begitu biasanya. Banyak menduga-duga, praduga yang tidak bersalah, dikembang-kembangkan, lalu akhirnya memfitnah orang, menduga orang tanpa dasar. Ada enggak orang Katolik yang seperti ini? Di sini tidak ada. Ya kan? Nah, kalau ada ya kebangetan sudah ngikuti Yesus. Kalau ada, hendaknya seperti tadi. Siapa yang merasa tidak pernah berdosa, melemparkan batu pertama kali. Lalu enggak ada, mereka pergi satu-satu. Maka kalau ada silahkan pergi satu-satu ini. Karena apa? Inilah ajaran yang mau diberikan oleh Yesus. Kalau ada saudara kita yang berdosa, kalau ada saudara kita yang bersalah, jangan pertama-tama hukum yang ditimpakan kepada yang bersalah.
Karena kalau orang itu bertindak berdasarkan hukum, kejahatan semakin merajalela. Mengapa? Hukum biasanya berbicara kalau ada duitnya. Lihat sekarang di pemerintahan kita. Apakah yang dipenjara, yang dihukum, divonis itu dosanya lebih besar yang tidak divonis dengan yang memprakarsai tindakan itu? Yang dihukum adalah yang kecil-kecil. Contohnya apa? Coba kasus pagar laut di PIK 2 itu. Yang sampai sekarang divonis penjara tingkat apa? Kepala desa. Di atasnya enak. Karena apa? Duwite akeh iso bayar. Apakah di sana terjadi keadilan? Nanti dulu. Kemudian juga kasusnya Tom Lembong. Ada yang mengikuti? Pasti ada. Tom Lembong diduga apa? Bukan soal korupsi, tapi apa? Mengambil kebijaksanaan yang salah. Aneh pengadilan kita. Kasus yang terakhir, kasus sabung ayam yang terjadi di mana? Waikanan. Semua lalu membuat isu ada kong kali kong antara TNI dengan Polri sehingga karena setorannya kurang sehingga lalu menggerebek itu. Seliweran sana sini. Hukumnya dipermainkan. Apakah nanti kasusnya bisa terungkap dengan baik? Nanti dulu. Saudara, ini loh kasus. Di depan mata kita ada kehidupan hukum yang menjerat orang yang kadang-kadang tidak bersalah, harus divonis bersalah karena di sana bukan soal kebenaran yang ditegakkan, tetapi di mana di sana kekuasaan dan finansial berbicara mana yang berkuasa. Maka Yesus memberi jalan yang baik kepada kita. Jangan bertindak hanya berdasarkan hukum. Karena hukum bisa mematikan orang yang tidak bersalah dan membuat orang yang bersalah merajalela. Maka seperti Yesus, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa. Itulah jalan yang diberikan Yesus. Memberi kesempatan kepada yang berdosa untuk kembali kepada jalan yang benar. Saudara, saya dan Anda harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sebagai orang beriman ketika menjumpai saudara kita yang berdosa, memberi jalan untuk dia kembali kepada jalan Tuhan, atau justru menekan, memojokkan dengan sikap, dengan tutur kata, dengan tindakan kita.
Santo Paulus, bacaan kedua mengingatkan, semua yang jahat, semua yang berdasarkan hukum-hukum yang menurut dia dulu benar, sekarang dianggap sampah. Ketika dia menemukan Tuhan, karena di dalam Tuhan ada cinta kasih yang besar yang diberikan kepada umatnya untuk umatnya selamat. Maka dengan itu mari kita sekarang mempunyai frame cara berpikirnya. Yaitu bagaimana saya dan Anda dalam hidup ini menganggap sampah pikiran-pikiran yang jahat kita, sikap-sikap yang jahat dari sikap kita, perasaan-perasaan yang jahat dari perasaan kita, kita buang karena itu sampah. Lalu yang kita tempatkan dalam diri kita adalah soal kasih, soal kebaikan, dan soal kebenaran dan keadilan. Kadang-kadang berbuat adil itu tidak mudah. Yang paling misalnya ada lomba kur, yang satu juara, yang lain tidak. Menurut kelompoknya, kelompok itu juara itu sebetulnya tidak bagus itu nyanyinya gitu. Yang lainnya mengatakan sebetulnya benar itu tidak bagus, itu bagus ini tadi. Berarti apa? Sikap mengadili menjadi milik kita. Suami istri juga begitu kan? Suami istri kalau ada masalah itu perang karo bojone itu, kira-kira saling menyalahkan apa saling membenarkan? Halo? Kalau suami istri bertengkar saling menyalahkan apa membenarkan? Sing bener siapa? Dirinya sendiri. Berarti termasuk golongan orang-orang Farisi. Jadi ada banyak di gereja ini orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sering menyalah-nyalahkan, yang sering memojokkan, menyudutkan. Maka mari kita berguru kepada ajaran Yesus. Bertindak dengan kasih, memberi keleluasaan untuk orang bisa bertobat. Semoga warta sabda Allah yang hari ini kita dengarkan menjadikan kita beriman bukan di bibir, tetapi beriman dalam perbuatan kasih yang nyata untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati.